umat Islam, kuatkan iman, kuatkan akidah. Sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai menghembuskan nafas terakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga dosa kita dengan silaturahmi, rezeki kita diberkahkan, usia kita dipanjangkan, dosa kita diampuni semuanya. Sebab Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita yang sering rajin silaturahmi, kata Rasulullah, "Ma min muslimin yazuru musliman illa wa ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu fi ayyi sa'atin minal layl hatta yusbiha wa fi ayyi sa'atin minan nahar hatta yumsiya." Tidak ada seorang muslim yang berkunjung bersilaturahmi, bertemu dengan saudaranya, apalagi pertemuan ini pertemuan para alim ulama, pertemuan orang-orang saleh, orang takwa bertemu dengan orang-orang takwa. Kata Rasulullah, dalam pertemuan itu akan hadir 70.000 malaikat. Berapa? 70.000. Abang musuh korupsinya alih jadi korupsi. Bukan 7.000, 70.000. Sab'una alfa malakin, ya, yang hadir malam ini di kalangan malaikat. 70.000 malaikat hadir bersama kita malam ini. Kurang saudara orang. Saya 200 yang kurang hadir. Itu orang-orang ayah. Itu saya mah ayah 200 banyak. Nah, 200 ditambah 70.000 malaikat. Jadi jumlahnya berapa? Bisa itu 70.200 penghadir malam ini. Coba anu 200 nak jalmi soleh, orang-orang takwa, yang 70.000-nya malah mungkin dalam benak kita bertanya, "Kiai, rek naon 70.000 malaikat hadir penting ieu bareng jeung urang?" Saur Kanjeng Rasul, "Yastaghfiruna lahu bi ayyi sa'atin minal lail hatta yusbiha." 70.000 malaikat hadir bersama kita malam ini memintakan ampunan atas dosa kita semua. Punya dosa nggak bapak-bapak? Boga, saya tikir. Amoba aman. Tentu ya Allah. Dengan orang dia kalau berdosa, nanya. Alhamdulillah jujurnya, alhamdulillah jujur, subhanallah. Sebab salah satu orang yang akan bertobat mimitina kudu jujur heula, mengakui dirinya punya kesalahan, baru dia akan bertobat kepada Allah setelah dia mengakui bahwa dirinya bersalah. Baguslah kalau kita punya dosa yang banyak, insya Allah malam ini akan terhapus dosa ini. Ya, yakin terhapus, yakin Ustaz. Kenapa yakin? Karena yang mengistighfarkannya 70.000 malaikat. Jangankan 70.000, ada satu saja malaikat beristighfar memintakan ampunan atas dosa kita, maka yakin seyakin-yakinnya istighfar malaikat tidak ada yang tertolak. Sadayana ditampi. Oleh karenanya jangan merasa rugi duduk di tempat ini, walaupun kebagian di jalan. Ayo jalan tak ya? Mohon maaf dengan rokok juga.
kopi perempet ke jinggo apa namanya? Ya. Walaupun duduknya di pinggir jalan, maka tetap walaupun oleh mubalik, oleh kiai tidak disebut namanya, tapi di hadapan Allah oleh 70.000 malaikat disebut namanya satu persatu. Ibu-ibu tadi tidak disebut namanya, semuanya disebut di hadapan Allah sambil dimintakan ampunan atas segala dosa. Maka yakinlah, untunglah kita semuanya pulang dari tempat ini dosanya semuanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi udah dianggap orang yang datang tadi urunan. Datang doang orang yang datang ke dia, orang dia dosana kabeh diham. Untung teu? Untung teu? Walikira. Lamun kiaina datangna dina waktos wengi fi ayyi sa'atin minal lail hatta yusbiha, 70.000 malaikat itu terus beristighfar sampai waktu subuh. Oh, orang punya dia tahu berapa? Subuh. Bubar malaikat subuh. Ada barangnya malaikat baliknya bubarna. Betul amat orang dia ya. Ya. Malah ini malah kuat menyari otak tuh. Ya. Berarti ilmu namanya Kadu bungur. Berarti lamun ngaji tapi ke jam 2 orang di rumah getol ngawadul. Ngaji tanggal teh kuat ngaji di jam 2. Ngaji manunutan bawa nama. Bener tak? Lamun kiai datang di malam hari, malaikat terus beristighfar sampai waktu subuh, bergema satu persatu orang sini yang hadir disebut namanya, yang hadir. Kumanut hadir, aku mau hadir mah. Bisa buat ini hadir mah, aku mau bisa, ya. Khusus untuk yang hadir dosanya semuanya akan diampuni sebab malaikat terus beristighfar sampai waktu subuh. Kalau kiainya datangnya di siang hari, maka malaikat terus beristighfar sampai waktu maghrib. Untung tuh Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Maka di antara kita jangan merasa rugi hadir. Insya Allah tidak akan lama sampai jam 12. 1 jam ke depan lah insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pulang dari sini insya Allah dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahumul kiram azani Allah wa iyyakum. Ya, berangkat dari peringatan Isra Mi'raj ada pesan yang penting yang harus Al-Fakir sampaikan, pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti terakhir kita akan bahas juga tentang Ramadan, tapi ada pesan penting yang darurat Al-Fakir harus sampaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Dalam tafsir Ibnu Katsir mentafsirkan kalimat subhanalladzi asra, ditafsirkan langsung oleh sebuah hadis namanya Sa'id Al-Khudri. Nama lengkapnya Sa'id bin Sa'ad bin Sanan bin Malik bin Anas Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Lamma lailata usriyabi, nalika kaula di Isra ke dina petingan di Isra. Nah, ini Isra itu di mana? Di Masjidil Haram atau Masjidil ketika aku di malam di Isra, kan kata baginda Rasulullah SAW, idda'ani da'in an yamini, tiba-tiba ada panggilan sebelah kananku.
Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan itu berbunyi, ya Muhammad undurni, ya Muhammad undurni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam altafit walam akum alaih. Ya, Muhammad lihatlah aku, Muhammad tertariklah kepadaku, Muhammad tunggulah aku. Kalau jadi bahasa budak ayeuna mah, Muhammad godain dong kita. Tanda sok penting-penting ya, mamawa eta ya. Sok aya nu kitu hayang digoda. Godain dong. Ai ti penting ngaranna tini, ai ti beurang tolong. Alhamdulillah amin. Muhammad tertariklah kepadaku. Kata Rasulullah, walam altafit walam akum alaih. Aku tidak nengok sedikit pun ke sebelah kanan. Aku tidak tertarik sedikit pun dengan panggilan itu. Ya, aku tidak merespon sebentar pun, sejenak pun tidak berhenti, terus melakukan peristiwa Isra Mi'raj diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda, tadi cari wae udah cangker. Baru beberapa langkah kemudian ada panggilan sebelah kiri dengan panggilan yang sama, Muhammad undurni, Muhammad undurni, Muhammad undurni, Muhammad tunggulah aku, Muhammad tertariklah kepadaku, Muhammad lihatlah aku. Sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam altafit walam akum alaih. Aku tidak nengok ngareren saeutik oge henteu. Tidak tertarik dengan panggilan itu, terus melakukan Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad. Baru beberapa langkah lagi, bi imra'atin hasiratin 'alaiha ala dira'aiha zinatun. Ya, tiba-tiba Kangjeng Rasul kapangi jeung nini-nini punten atuh ieu. Apa penak jeung nini nu kapendak. Kan eta nini make legging, make rok nini. Ala dira'aiha, ya, karena sendi-sendi, ya, jari-jari jemarinya semuanya penuh dengan perhiasan. Pakai perhiasan. Gak panggil Rasul, ya Muhammad undurni, ya Muhammad undurni. Si nenek itu pun manggil, ya, dengan panggilan yang sama, Muhammad tertariklah kepadaku, tunggulah aku, dan Muhammad, ya, lihatlah aku. Kemudian setelah beberapa langkah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haulai? Ya Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang manggil tadi? Ya, siapa yang manggil sebelah kanan tadi? Kata Jibril, zaka da'al yahudu amma alimta law iltafatta alaih au aqamta alaih latahawwadat ummatuka. Ketahuilah, panggilan sebelah kanan itu adalah panggilan Yahudi. Kalau saja kau nengok ya Rasulullah, kalau saja Rasulullah merespon panggilan tadi, maka umatmu akan memilih ajaran Yahudi daripada ajaran Islam. Ya. Terus cekang jeung Rasul saha kan ulah encak panggilan saha? Zakada'an nasara amma alimta law iltafatta alaih latanassarat ummatuka. Ketahuilah ya Rasulullah, kata Jibril, panggilan sebelah kiri adalah panggilan Nasrani. Ya, kalau saja engkau merespon panggilan tadi, kalau engkau tertarik dengan panggilan tadi yang sebelah kiri, maka umatmu banyak orang umat Islam yang murtad, keluar dari agama, pindah agama karena agama Nasrani. Na'udzubillahi min.
Terus ini saha. Cep yang malaikat Jibril tilka dunya amma alimta law iltafatta alaiha ya lahtarat ummatuka dunya alal akhirah. Itu adalah panggilan duniawi. Maka kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nengok, merespon, tertarik dengan panggilan nenek-nenek tadi, maka umatmu akan mengikuti ajaran yang mementingkan kehidupan dunia. Pokok karena kesenangan akhir, pokok karena kehidupan akhirat. Ada 3 pesan penting. Pak, lamun ningali kana ieu hadis aya 3 pesan anu penting. Ti Kangjeng Rasul tina peristiwa Isra. Kahiji catat, umat Islam sing kuat iman. Sing hade umat Islam dugikeun ka murtad. Keluar tina agama. Sebab ayeuna mah panggeus loba mah. Hati-hati ya. Ieu pesan nu kahiji. Umat Islam kuatkan iman, kuatkan akidah. Sakali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai menghembuskan napas terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap? Siap. Siap mempertahankan iman? Siap. Siap maut dina Islam? Siap. Kalau hayang mautnya dengan iman Islam, hirup kudu diatur ku hukum Islam. Kamu hirupna diatur ku hukum Yahudi, kira-kira mautnya Islam atau Yahudi? Yahudi. Cinta sedikit. Harus cerdas umat Islam. Ini penting sekali. Penting tadi pesan dia. Penting. Jangan disampaikan dia. Penting tak? Pesan yang pertama, kuatkan keimanan kita. Kuatkan akidah keluarga kita. Kuatkan akidah jamaah kita. Awas, ajaran Yahudi sekarang sudah merongrong akidah umat Islam. Ajaran Nasrani sama saja. Ada ajaran yang hanya mementingkan kehidupan dunia. No penting sukses dunia. Ajaran teuing dina neraka. Boleh oke. Pelebuk panjalma kitu teh. Naon ajaran eta nu kitu? Ajaran komunis. PKI hanya mementingkan kesenangan dunia. PKI mah Allah kita percaya PKI mah komunis, artinya ateis. Ateis itu tidak percaya ke pangeran, tidak percaya kepada Allah. Namanya komunis. Komunisme atau sosialisme berasal dari mana? Ya, itu jadi gambaran nenek-nenek sebenarnya itu komunis. Karena kata Rasulullah, kalau Rasul tertarik dengan panggilan nenek-nenek tadi, lahtarat ummatuka dunya alal akhir. Umatmu pasti memilih kehidupan dunia doang daripada kehidupan akhir. Mau mikir sebagai komunisme ulah sipating percaya karena surga neraka atau percayaan aya surga neraka. Pangeran ge Allah ge tawar. Teh kumaha percaya aya surga aya neraka komunis. Terus Yahudi, ajaran Yahudi apa sekarang? Pak catat. Ajaran Yahudi itu sekarang itu kapitalisme. Apa Pak? Kapitalisme. Nah, semua itu lagi. Ajaran Yahudi iya memang lain tina Islam. Makanya rada gorib, rada asing dina ceuli urang ieu. Tapi kita harus tahu supaya jangan terjerumus kepada ajaran Yahudi. Kan Al-Qur'an itu Al-Furqan. Al-Furqan itu
Pembeda umat Islam itu kalau takwa, yaj'al lakum furqanan. Kalian itu akan dijadikan orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana ajaran Islam, mana ajaran Yahudi. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ajaran Yahudi. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Nizamul Islam. Bagi kiai yang sudah hafal nih, pasti ngapain kitabnya ayat. Jadi demokrasi itu termasuk ajaran Nasrani. Ajaran Nasrani, demokratiyah. Ya, kapitalisme itu termasuk ajaran Yahudi. Ya, Yahudi, liberalisme, komunisme, dan isme-isme yang lain yang sekarang ini sudah dipakai oleh negara Indo yang mayoritas umat cacakan gitu teh Kanjeng Rasul teu ngarenet-renet kacan ngan umat na colonot. Oh, itu colonot. Nah, colonot teh. Calutak. Yang calutak. Belebuk. Kanjeng Rasul nggak respon, nggak tertarik, teu kabitaeun, tapi umatna malah make ajaran Budi. Kalau tak umat ieu. Jelaskan tauhid. Hayang mau Yahudi apa hayang mau Islam? Itu mah. Ada tunggu deh. Pan hadir aya tilu Pak. Hadir teh aya nu kahiji hadir mikir. Nu kadua hadir ngadahdir. Nyata ngadahdir. Dahdaro yudahdiru. Dahdiron. Ya. Nu katilu hadirna hadir mikir. Nu pangbagusna hadir teh hadir mikir cenah. Mimpi mantap hadiran mimpi itu tuh. Ya, nu bagus mah hadir mikir, ulah hadir ngadir. Kita harus memperkokoh akidah kita. Maka di kitab Sulamut Taufik, ya, halaman ke-18 sampai ke-4. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi, wajib kasakabe jalma muslim naon hifdzu islamihi, ngajaga keislaman orang masing-masing. Ade ini mah urang ieu keluarga ieu komo salaki lebuha kewajiban kiai di dieu ngagaduhan kewajiban, para alim ulama ngagaduhan kewajiban, ya, termasuk kita semuanya mempunyai kewajiban untuk menjaga iman diri kita dulu. Ku angkusakum wa ahlikum nah. Sing hade ulah aya diri aranjeun, keluarga, jamaah, santri anu asup kana neraka. Ku sebab robah keimanan. Kusabab hancurna iman. Ya. Jadi hifdzu islamihi, kudu ngajaga keislaman urang. Amma yufsiduhu, tina perkara-perkara anu ngaruksak kana keimanan. Naon perkara anu ngaruksak keimanan? Eta tapi salah sahijina ajaran Yahudi. Wa yubtiluhu, bahkan ngabatalkeun keimanan urang. Wa yubtiluhu, bahkan megahkeun kana keimanan urang. Naon ar-riddatu, nyaeta murtad sing hade. Naon kita ini punya kewajiban yang sama kita. Jangan sampai ada di antara tetangga kita salemur urang aya nomor jamaah kita. Jaga keimanannya, jaga keislaman kita. Jangan sampai ada yang murtad. Ya. Qad kasura fi hadza zaman. Saruki musannif tos seueur di zaman ayeuna at-tasahul fil kalam. Loba nu ngalalaworakeun dina cariosan. Omonganana ngalalaworakeun.
nyepelekan dengan ucapannya sendiri. Ya, ayo kamar ini, ngelarang ngaji segala macam ya kayak ibu. Ayo, Bu. Ada yang tadi di video nak. Ngelarang ngaji, mana yang ngelarang ngaji? Mak iblis pak, bener gak? Jadi lamun ayah ngaku muslim, ayah bapak-bapak ngelarang ngaji berarti bapak nak iblis. Lamun ayah ibu-ibu ngelarang pengajian, eta ibu nak iblis. Lamun ayah pimpinan partai, ya ngelarang pengajian berarti pimpinan iblis. Lamun ayah pak camat, ya pak lurah, ya RW, ayah RW. Mun ayah RW ngelarang pengajian berarti RW na iblis. Oh, sama. Lamun ayah camat, bupati, bahkan presiden lamun ngalarang kapangaosan berarti pimpinan iblis. Lamun aya nu kasinggung di dieu berarti dulurna iblis. Nu kasinggung eueuh. Aya mana jelema? Malah aya di dieu mah iblis, ieu mah kabeh jelema takwa. Balager di dieu mah kabeh ge nya teuing aya nu ngalarang pangaosan. Bener teh, Pak? Ya Allah. Gak terasa dengan ucapannya, ya tasahul fil kalam hatta annahu ya takhruju alfad min ba'dihim alfadun ya yukhrijuhum anil Islam, keluar kata-kata narasi-narasi yang negatif sampai menyebabkan orang yang mengucapkannya bisa keluar dari agama Islam. Ya Allah, kok malah meninggalin video ayat Quran ditingkatkan segala macam. Nah, eta kalakuan bisa nyebabkan murtad, ngahina ka Kangjeng Rasul, ngahina kana Quran, ngahina ka Kangjeng Nabi, aya nabi palsu segala macam. Itu semuanya pekerjaan yang bisa membuat orang yang mengerjakannya, mengucapkannya bisa jatuh kepada kemurtadan. Hati-hati. Bahkan di kitab Asmaul Maqalib, ya, Syekh Abu Zakaria Al-Imam Al-Ansari Al-Faslus Sani liman tasih uriddatuhu, bab yang kedua, jalmi anusah naon riddatuhu murtadna. Lain sholat doang anusah deh, murtad dia ya anusah na murtad sah liman tasih uriddatuhu. Pikeun jalma anu disebut murtad nasah, maksudnya resmi sehingga layak dihukum pancu, hukum mati. Aduh, ayat ditetapkan hukumnya itu dengan mati kan nggak sembarangan. Ini sudah sah belum? Liman tasihur riddatuhu, ya, bagi orang yang sah dikatakan murtadna, ya, yang eta bittikhadil Quran, ya, juhudan wa dalilan. Jadi karena Quran nganggap remeh, nganggap enteng, bahkan nentang, ya, nentang karena hukum Allah. Cek Allah haram, cek jelema halal. Eta bisa jadi ngaranna nentang karena ketetapan Allah. Cek Allah khamar haram, cek pemimpin Indonesia khamar halal. Oh, ya, bahkan ada surat izinnya, surat izin, surat izin usaha, ya. Jadi kalau sudah diizinkan berarti dianggap, padahal cek Allah itu bisa menyebabkan orang tadi bisa
hancur keimanan. Alhamdulillah ini sing hade subhanallah. Ini kita diperintahkan untuk segera hati-hati dengan ucapan tingkah laku kita, jangan sampai ada yang menyebabkan kita terjerumus kepada kemurtadan. Ahbabul ma'azani Allah. Oleh karenanya dalam kesempatan yang singkat ini, yang pertama yang harus kita kokohkan kuwatul akidah. Kudu memperkokoh keimanan orang serta keluarga orang sadayana. Umacara Ustaz tidak ada lain dengan yang kedua, yaitu tolabul ilmi. Kudu daek tolab ilmu sing hadaya. Ya. Sebab saur Kangjeng Rasul di akhir zaman mah ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Bakal dongkap di hiji zaman saur Kangjeng Rasul, di zaman harita teu nyesa ajaran Islam teh kecuali tinggal ngaran. Islam tinggal ngaran. Ai karepna Islam ai hukumna teu dipake. Indonesia merdeka ke 40 tahun, Pak. Ayo kemari orang memperingati kemerdekaan Indonesia juga salah kata 77 ya, terus 77 tahun. Nah itu selama merdeka Islam mesti pakai can hukumna. Make KUHP hukumna, KUHP teh hukum naon eta? Hukum warisan Belanda. Ai Belanda agama naon? Itu. Saat itu teh kan Rasul teh ngarek kacang. Ana panggilan Yahudi teh. Umat nangis 77 tahun. Lamun jelema Pak, umurnya 77 tahun sakit dia Pak. Tereh maut apa dilakeni? Terus 77 tahun bangun namanya liwati Kangjeng ya Allah. Ya, Indonesia jauh karena hukumnya bukan hukum Islam, bukan hukum Allah yang dipakai. Ini penting bagi kita. Maka pesan Rasulullah betul sekali ya, ketika diisrokan Rasulullah mengatakan seperti ini sebenarnya. Umatku, hati-hati kalian hidup di dunia ini, jangan sampai terpengaruh dengan ajaran Yahudi maupun ajaran Nasrani. Harus berpegang teguh dengan ajaran. Setuju? Setuju? Apapun namanya Yahudi itu hari ini, Yahudi teh namina kapitalisme, liberalisme, komunisme, demokrasi termasuk di dalamnya. Ya, itu bukan dari bagian ajaran Islam. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah. Sehingga pesan yang paling aktual, yang penting hari ini, apalagi ini yang hadir adalah saudara-saudara saya semuanya, satu agama, satu akidah. Jangan sampai kita meninggal apa yang dikatakan oleh Rasulullah, fal yamut yahudiyan aw nasrani, mati dalam keadaan Yahudi maupun mati dalam keadaan Nasrani. Oleh karenanya umat Islam harus tolak ilmunya yang betul-betul, dari mulai akidahnya, keimanannya, thoriqul imannya, harus bisa membedakan mana ajaran Islam, mana ekonomi Islam, mana ekonomi kapitalisme, mana sistem pemerintahan Islam, mana sistem pemerintahan Yahudi. Ya, mana ajaran Islam secara kafah, ini wajib kita pelajari semua. Maka Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan sababun azimun takhallafal muslimina al-yawm bi'adami wuduhin antartibil wajibat. Penyebab utama umat Islam terbelakang
kemunduran umat Islam penyebab utamanya adalah tidak paham tentang mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Artinya tidak paham dengan ajaran Islam. Tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Demokrasi bid'ah dikatakan sunnah. Ya Allah. Ini ajaran Yahudi dikatakan ajaran Islam. Ini ajaran Nasrani masih juga mau melaksanakan. Oleh karenanya saudaraku, kesempatan yang singkat ini, maka kita semuanya harus tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Selain Islam semuanya batil. Yang hak hanya satu, yaitu ajaran Islam. Sekali lagi, yang hak itu hanya satu, yaitu ajaran Islam. Selain Islam, apapun namanya batil selain Islam. Setuju? Setuju. Siap hidup diatur hukum Islam? Siap. Siap mati dalam keadaan Islam? Kudu gitu atuh. Jangan mau terbawa iman Islam. Mau ke surga langsung mau ternyata iman Islam. Talabul ilmi bakal datang Kangjeng Rasul di zaman Islam tinggal nama. Wala minal Qur'an illa rasmuhu. Quran tinggal tulisan. Yang mempelajari gak ada, yang mengkajinya gak ada. Pondok pesantren banyak yang kosong. Ketertarikan terhadap pengajian gak ada, karena dilarang ngaji juga. Ada ibu-ibu yang rajin dilarang. Karena yang kalau di saya mah yang rajin ibu-ibu justru. Di sini gimana? Bapak-bapak, apa ibu-ibu nu rajinnya dia? Pak RW doang. Aduh, ya Allah. Ayah nu rajin dilarang. Ayah ngedul nambah seneng banget kalau dilarang, mana mau dilarang. Ya Allah, sehingga Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Wa masajiduhum amiratun, masjidnya megah. Masjid paling mana di depan? Bagus apa? Udah bagus masjidnya belum? Udah bagus kan? Tapi kata Rasulullah, masjidnya megah, wahia minal huda kharabun, kosong dari hidayah, kosong nu ngesianana kosong, nu sholatna berjamaahna kosong, subuh sabar seri awalnya. Masjidnya bagus, gede. Kalau harera, ayo subuh sabar asap. Opat Ustad, lain opat sak opatan. Aku opat sak, ya Allah. Pak, mana ibu-ibu? Bu, ayah ibu. Bu, cara ke ibu getol ka masjid apa henteu? Bu RW, ayah Bu RW. Ayo Pak RW sok rajin ka masjid teh, Bu. Ada kumaha keluarga ngangkat salat ai pimpinan ngangkat betul we, mangga we atuh aing mah. Ayo kalau Isra Mi'raj, pangkencengna suarana, kita masjid ngedul. Ya. Bu, mau gak saya kasih resep supaya suaminya getol ke masjid? Ibu nak terbitu yang dikasih resep teh. Bu, ayah tak? Ya, engke wangi kuih di dia. Nah, Bu, ye si ibu mah. Bapak, Pak, ya, Bapak wajib sholat berjamaah.
pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Ya, Pak, sholat berjamaah. Ibu, mungkin ke sopan kaki, ibu. Ya mungkin ya Pak, bapak-bapak mah kedana sholat berjamaah. Pahalanya berapa? 27. Jadi kalau 1 tahun penuh diisi dengan berjamaah, umur kita yang 1 tahun itu nilainya 27 tahun. Untung tidak? Umur kita hitungannya 1 tahun. Tapi karena setiap hari siang malamnya 5 waktunya sholat berjamaah diisi dengan berjamaah, maka nilainya 27. Kalau 1 tahun penuh berjamaah kekaliwat berjamaahnya, maka nilainya sama dengan 27 tahun. Ustaz, alhamdulillah setelah saya pensiun Ustaz, sekarang sudah 10 tahun Ustaz, saya tidak ketinggalan berjamaah di masjid terus. Berarti 10 kali 27 berapa? 270 tahun. Ini rahasia sebenarnya. Kenapa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, tapi ketika masuk surga paling duluan Pak dari umat yang lain. Umat Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Ayo umat Nabi Muhammad 2000 tahun. Ayo wae. Di mana aja umurnya 2000 tahun. Umat Nabi Nuh umurnya 950 tahun. 900. Abang sabar kali siapa? Genap 7 tuh model kir. Maksudnya anu ini Pak. Allah ini Allah benar benar. Pimpinannya di suratnya. Amin ya Allah. Istiqomah. Amin ya Allah. Mohon bismillah. Insyaallah sekurang sekali. Masyaallah. Kunci adalah kalau tawalah tuh. 67 dibandingkan dengan umat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Mal ayat dengan Nabi Muhammad tapi kenapa kok masuk surganya kata Rasulullah lebih dahulu daripada umat yang lain? Ternyata kuncinya ada dalam sholat berjamaah. Apa kena 7? Lamun unggal dinten sholat berjamaah terus-terusan kena 27 kali 27. Bisa ikut Pak? Gitu apa gitu? Sahabat yang boleh itu bisa. Pang itu kan balik emang berapa? Sekitar 12.000. Berarti kita sama dengan punya umur 12.000. Ya, umur 12.000. Maka umat Nabi Muhammad kan kecil-kecil kayak gini, umurnya pendek-pendek, genap 7, genap 30 Kanjeng Rasul, genap 70, ya. Ayo umur 20 ya. Seberapa? 20 ayat. Apa mana? 20 ayat. 35. Uri nyanyi kan itu lagi kakak gini dong, saya ikut ngomong. 5 kilo maksudnya. Dan tengah atas 5 kilo ge mual leuwih. Kalau abah ayeuna 60 berarti abah ukuran tinggal kilo kali lebaran deui. Sebab Kanjeng Rasul yuswana 60 di lamun nyontok Kanjeng Rasul. Sing hade ieu urang kudu sing wis tere ieu teh magrib. Ya, ulah mareleng, ulah dugikeun ka maotna suul kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sholat ya 5 waktu dilaksanakan dengan berjarak. Kalau umur kita tadi 70 kali 27 12 ribuan lebih. Coba umur kita. Kalau dilaksanakan dengan berjarak. Belum lagi nanti pas Ramadan ada malam Lailatul. Kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar khairun min alfi 83 tahunan satu malam itu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah berikan kelebihan. Ya Allah. Ya, maka Pak. Cincin wae itu. Terang ayam Bapak. Ayam terang. Sungkuna berapa ayam? 2. Ayam matana berapa? 2. Ayam ke masjid namun hirup ngadonang. Dengen keluar ke seria. Sorry gua, ayo ngomong. Ayam sukuna baraha? 2. Celina? 2. Liang celina ayam baraha? 2. Liang irungnya baraha? 2. Panona baraha? Ayam lamun hirup ke masjid ngadon? Modal. Sopan teh ayam iya tuh. Ayeuna mau pandai ka MT balalangeur Pak. Di masjid teh aya kamar mandi, aya WC, kamu tempat wudu, segala macam aya ikhwan akhwat, segala macam aya. Eta hayang sukuna 2 matana 2 ka masjid ngadon modal mama. Hai. Dia bukan nyaritakeun hayam ye. Bab hayam heula ngajina ye. Ya, nyaritakeun hayam dengekeun sekali deui. Supaya enggak arti. Hayam sukuna baraha? Matana? Lamun hirup eta hayam ka masjid ngadon. Salat berjamaah kana? Salat subuh berjamaah teu? Lohor henteu? Hayam. Hayam ieu mah nyaritakeun hayam. Hayam sukuna 2 panona 2. Lamun hirup eta hayam ka masjid ngadon 2. Sorot. Beleguk teh hayamnya. Beleguk teh hayam. Beleguk teh hayam. Hayam ieu teh beleguk ge. Ya. Ayo pulang mah di tempat soleh. Kabehannya Pak. Ayo syukuran baraha. Geningan sarua jeung hayam. Ulah dugikeun sarua jeung hayam. Ulah mawalaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak Adam. Dimuliakan oleh Allah. Umargi itu gunakan akhlak dan akal kita. Digunakan keimanan, kesempatan untuk melaksanakan amal soleh kita. Jangan sampai mati seperti ayam. Penjit ayam ada gini aja lemah. Nyopain nyokum abu acan pertanyaan. Naudzubillahi min. Bapak, ya. Jadi masjidnya bagus-bagus tapi isinya kosong. Kata Rasulullah SAW, ini jangan sampai terjadi hari ini, ya. Tapi Bapak, dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya, tafsir Qurtubi menjelaskan yumajjidullahu ta'ala nafsu wa yu'azzimu sya'nuhu annahu la yaqdiru alaihi ahadun siwa. Ya, huwallazi asra bi'abdihi ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijasadihi wa ruhihi zamanan minal laili yaqdatan wala manaman minal masjidil haram bi Makkah ila masjidil aqsa bi baitil maqdis alladzi barakallahu hawlahu bizuru'i was samar
wa ghairi dzalik liyusyahida azaiba qudratillah wa ja'alahu mahalan liyusyahida ajaiba qudratillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami dimuliakeun, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa anu luar biasa, merupakan mukjizat yang kedua setelah mukjizat yang kedua yang terbesar setelah Al-Qur'an. Oleh karenanya tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan Isra Mi'raj seperti Rasulullah. La yaqdiru alaihi ahadun siwa wal ayat. Maka kalimatnya diawali dengan kalimat subhana litanzih, pikeun ngabersihkeun bahwa Allah bakal nyaritakeun tentang Isra Mi'raj ini estu sadayana nyaeta pekerjaan pada melan Allah Subhanahu. Nabi Muhammad mah jadi objek, jadi maf'ul. Fa'ilna nyaeta Allah Subhanahu moal aya nu mampuheun. Salian ti Gusti Allah yang memperjalankan. Dari Isra Mi'raj bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan ruhnya. Gancang cerita linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Maka lamma ata Masjidal Aqsa, lamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjidal Aqsa, nalika Kanjeng Rasul sampai ke Masjidil Aqsa, idqama yusalli. Kemudian Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa. Wa nabiyuna yusalluna ma'ah. Didinya para nabi kabeh sholat nyarengan Kanjeng Rasul. Jadi makmum. Ini menandakan bahwa dengan peristiwa Isra Mi'raj Allah ingin menjelaskan kepada Nabi kita bahwa umat Islam itu harus menjadi pemimpin. Harus jadi pemimpin. Sebab Rasulullah menjadi imam. Nabi yang lain termasuk dimulai Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salam, dugi ka Nabi Isa alaihi salam kabeh jadi makmum. Ratusan ribu para nabi Pak. Lain 25 doang nu wajib dikanyaokeun ku urang. Eta sadayana jadi makmum, nu jadi imam Kangjeng Rasul. Ini ingin memberitahukan bahwa umat Rasulullah juga begitu. Harusnya umat Islam ini harus menjadi pemimpin dunia. Jadi apa bisa jadi pemimpin dunia? Jangan jadi pemimpin dunia. Yahudi Amerika Pak. Tapi lamun ningali surat Al-Isra tadi ayat nuka opa, ayat nuka prospek umat Islam ke depan, nasib umat Islam ke depan. Ini jarang yang dibahas. Saya ingin membahasnya surat Al-Isra ayat yang keempat. Yang saya bacakan tadi, wa qabaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Telah ditetapkan oleh Allah, telah dikodokkan oleh Allah bahwa dalam kitab Al-Quran Yahudi itu akan membuat kerusakan di dunia 2 kali. Yahudi dengan kerusakan di dunia. Jadi nu ngarusak dunia teh saha? Termasuk nu ngarusak negara Indonesia saha? Fil ardi, bukan hanya di Palestina. Yahudi itu merusak dunia. Termasuk Indonesia ini dirusak oleh Yahudi. Bagaimana caranya? Tadi sebenarnya ditafsirkan oleh Rasulullah langsung, dengan ada panggilan sebelah
kanan. Bagaimana Yahudi merusak dunia ini dengan menyebarkan ajaran demokrasi kapitalismenya ke seluruh dunia. Indonesia aja teling mayoritasnya umat Islam, tapi dipaksakan supaya diatur dengan aturan Yahudi. Akhirnya Indonesia rusak seperti hari ini. Jadi rusak Islam teh, rusak negara orang teh lain Islam Pak. Tapi ajaran Yahudi. Latuk sidun nafil ardi, bukan hanya satu kali Yahudi akan merusak. Marratain, seberapa kali? 2 kali. Ya, maka khilafah itu akan terjadi 2. Kalau ayam di Hampura dosana, kalau balik di heula, perlu tepi ke Anggus. Nah, kamu ber. Jadi Yahudi akan membuat kerusakan di dunia 2 kali. Kerusakan pertama diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai sampai ke khilafahan terakhir tahun 1924. Runtuhnya khilafah 1924 ke sini, mulai lagi Yahudi membuat kerusakan dengan menyebarkan ajaran kapitalisme, liberalisme ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi kata Allah, ya, kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi ini, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan Yahudi merasa congkak sombong atas kemampuannya menguasai dunia, ya, tidak akan lama. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila telah datang janji salah satu dari kedua kerusakan tadi, akan ada datang janji. Janji apa? Janji kekuasaan Islam, janji khilafah. Dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh dari kalian, la yastakhlifannahum, Allah akan memberikan kekuasaan berbentuk khilafah, ya, berbentuk khilafah fil ardi, bukan hanya di Indonesia tapi fil ardi, itu di seluruh dunia. Janji Allah akan memberikan kekuasaan berbentuk umat Islam nanti akan dipimpin oleh seorang khalifah, seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seperti Khalifah Umar bin, seperti Khalifah Utsman bin, seperti Ali bin Abi. Itu khalifah akan datang kembali. Kalau sudah datang, kata Allah, ba'asna alaikum ibadan lana, Allah akan segera mengutus sultanan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, salatna alaikum sultanan wa junudan min khalqina, Allah akan segera mengutus sultanan. Sultan apa? Pemimpin. Khalifah. Allah akan segera mengutus khalifah. Wa junudan. Junudan itu tentara. Ya, makanya hari ini terjadi tentara ini harus siap-siap. Allah akan segera mengutus seorang pemimpin yang soleh, yang takwa, ya, dekat sekaligus dengan tentaranya, uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, memiliki kekuatan yang sangat fajasu khilal dia, yang intelijennya di mana-mana setiap negara. Islam itu sudah berbicara intelijen, Pak. Hebat nggak Islam? Hebat. Quran sudah berbicara intelijen dari 14 abad yang lalu. Surat ini kan diturunkan oleh Allah 14 abad yang lalu. Fajasu khilal diyar. Maka jasusnya itu intelijen, mata-mata. Tapi bukan memata-matai kiai. Yang dimaksud orang Islam, tentara kaum muslimin, memata-matai orang kafir. Fajasu khilal diyar, berada di berbagai tempat negara. Itu uli ba'sin syadid, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat.
ya kepemimpinan yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, intelijennya berada di berbagai tempat. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji ini akan segera direalisasikan. Maf'ula itu akan segera dikerjakan oleh Allah. Yakin tuh Pak? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Bahwa umat Islam akan bangkit kembali di akhir zaman ini? Yakin. Yakin? Umat Islam akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang saleh, yang takwa, yang menerapkan syariat Islam secara kafah, dipimpin oleh seorang khalifah. Wa kana wa'dan maf'ula, janji keberhasilan kejayaan ini akan segera direalisasikan oleh Allah Subhanahu. Baru kalau sudah umat Islam punya pemimpin yang saleh, punya seorang khalifah, summa radadna lakum karrata alaihim, tuh Allah akan kembalikan karrah itu kurah itu bola. Kalau kurratul qadam itu main bola apa? Jadi bola dunia ini maksudnya akan diserahkan lagi kekuasaannya kepada umat. Peradaban Islam mulai bangkit lagi. Summa radadna lakum karrata alaihim, Allah akan serahkan peradaban dunia ini kepada umat. Lakum itu kepada umat Islam. Kepada umat Islam. Umat Islam akan segera diberikan kepemimpinan, kemudian menerapkan syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, intinya Allah bakal dilipat gandakan harta kalian umat Islam. Umat Islam akan hidup sejahtera. Yakin gak Pak? Yakin gak terhadap Quran? Sebelum kiamat, sebelum mati kita akan hidup sejahtera. Bapak hayang ke oyong ke hidup sejahtera. Wa amdadnakum bi amwal, aku lipat gandakan kalian umat Islam bi amwalin. Amwal teh pirang-pirang harta, kekayaan yang melimpah. Hayang teh hidup sejahtera. Kudu Islam nu ngaturna lain KUHP, harus diatur dengan hukum Allah. Ayo Pak Wakil terdidik, orang dewan ayo pangbejakeun kan itu kaluhur bahwa Indonesia tidak akan maju kalau diatur dengan demokrasi. Siapapun pemimpinnya, kalau masih dengan demokrasi bukan dengan Islam, tidak akan bangkit sejahtera. Kalau umat Islam bangsa Indonesia ingin sejahtera hidupnya, ya amdadnakum bi amwalin, hartanya dilipat gandakan kata Allah, maka harus diterapkan syariat Islam. Setuju? Setuju? Awas itu setuju karena Islam. Wa amdadnakum bi amwalin, aku lipat gandakan akan hidup sejahtera kalian kalau dipimpin oleh seorang khalifah. Bahkan bukan hanya harta yang dilipat gandakan, wa banin, anaknya loba, saurang 50. Kalau anaknya 50, kira-kira istrinya satu apa? Rahasia kita. Kalau kita jami, si ngambek ngantek, rahasia kita saja. Rahasia kita. Rahasia kita. Ya. Jadi bukan hanya harta yang akan dilipat gandakan, banin, tapi Allah mah nyebutnya itu banin doang anak. Tapi kan secara logika mungkin hiji jelema ngajuru 50 istrina hiji. Bawa duit dari ngambil jadi wa amdanakum bi amwalin wa banin wa aksaro, ya, wa aksaro nafiro wa ja'alnakum aksaro nafiro, dan aku jadikan kalian umat Islam menjadi penduduk dunia yang mayoritas. Penduduk dunia hari ini hampir 8 miliar. Umat Islamnya
1,7. Tadi dia mau para sholat itu. Mau tanah ke masjid, tanah ngaji dihitung 1,7. Berarti 5, sekian miliar kafir belum kekal. Berarti hadis ini, ayat ini belum terrealis. Janji Allah, wa ja'alnakum aksara nafira. Kalian umat Islam, kalau sudah dipimpin oleh seorang khalifah, bukan hanya sejahtera, bukan hanya anak banyak, tapi kalian juga akan menjadi penduduk dunia yang mayoritas. Kalau hari ini masih orang kafir yang mayoritas, 5, sekian miliar penduduk dunia ini masih kafir dengan berbagai agamanya. Umat Islam 1,7. Tadi jam nutara sholat dihitung. Pemulang menuntut nutara sholat dicoret mah kurangan. Nutara sholat dia. Oh, di dia majelma sholat kabeh. Di dia majelma takwa alhamdulillah. Masya Allah. Bahkan Rasulullah mempertegas terhadap ayat ini. Rasulullah mengatakan yusiku ahlul Iraq alla yujbiya ilaihim qafizun wala dirhamun. Yang aku khawatirkan nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, Irak itu diembargo sampai di sana tidak ditemukan bahan makanan dan tidak ditemukan dirham, uang receh pun enggak ada. Sekarang Pak, diembargo setelah Saddam Hussein diruntuhkan oleh Amerika, dihancurkan, maka Irak sekarang pailit dalam keadaan yang memprihatinkan. Ini sampai Rasulullah meneteskan air mata ketika menjelaskan Irak akan diembargo, Irak akan pailit, tidak ditemukan bahan makanan, tidak ditemukan dirham. Wa yusiku ahlus Syam, dikhawatirkan juga terjadi di ahli Syam. Allah yuzbiya alaihim madiyun wala dirhamun. Di sana juga sama. Tidak ada materi sama sekali, tidak ada, rumah juga dihancur-hancurkan. Sama itu sekarang Palestina, Syria, Yordan, Lebanon. Dulu itu namanya satu, disebut Syam. Kalau sekarang sudah menjadi 4 negara kecil-kecil. Ini juga kata Rasulullah akan dibaiat. Ketika Rasulullah ditanya min aina ya Rasulullah, yamna'una, dari siapa yang mengembargo ya Rasulullah? Kata Rasulullah min kibalil ajam yamna'una, dari orang ajam, orang non Arab selain orang Arab yang mengembargonya. Diembargo oleh orang ajam, orang Yahudi laknatullah Amerika yang mengembargo. Tapi kata Rasulullah ini tidak akan lama. Summa askata haniyatan. Rasulullah terus diam sejenak. Haniyatan, kemudian memperlihatkan muka yang sumringah, marah main. Wajah Rasulullah memperlihatkan ada satu harapan. Yang kemudian Rasulullah mengatakan yakunu fi akhiri ummati khalifatun. Yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahsul mala hasyan la ya'udduhu adada. Akan datang kembali di akhir umatku khalifatun, pemimpin ngarana khalifah. Ini pasti terjadi. Irak sekarang sedang diembargo. Hadis ini sepotong hadis ini sudah terjadi. Irak sekarang sudah diembargo, diboikot. Sam juga sudah carut-marut kayak begini. Maka kata Rasulullah, kalau Irak sudah diembargo, Sam sudah diembargo, yakunu fi akhiri ummati khalifatun, akan datang kembali di akhir umatku khalifatun, pemimpin umat Islam yang disebut khalifah atau amirul mukminin atau imamul a'zam. Yahsul mala hasyan. Ketika umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah, yahsul mala hasyan, membagi-bagikan harta yang melimpah ruah, la ya'udduhu adadan, hitungannya tidak bisa dihitung dengan hitungan lagi, tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tidak bisa dihitung dengan HP, tidak bisa dihitung dengan komputer, saking lobakna duit, ngeheng HP. Coba percaya deh, ngeheng. Kalau bahasa sekarang, tapi bahasa Rasul la ya'udduhu adadan,
tidak bisa dihitung dengan hitungan. Percanten tetap menyanggioskan Kanjeng Rasul. Percanten bakal umat Islam dipimpin ke seorang khalifah. Maka alhamdulillah sekarang ini ustaz-ustaz saya, guru-guru al-fakir, ini adalah semuanya berjuang khilafah, ya, yang merindukan ingin Indonesia ini termasuk dunia ini menjadi sejahtera kembali.